Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas materi pembahasan UTBK Fisika Saintek tahun 2021. Ini masuk ke part 2-nya. Ya, jadi kita mulai dengan soal nomor 4 karena part 1 udah 1 sampai 3. Jadi part 2-nya nomor 4. Soalnya adalah dua balok bermasa M1. M1-nya adalah 1 kilo dan M2-nya 2 kilo. Kita anggap M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa selip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter persegi. Jika balok bergerak dengan percepatan linier 2,5 meter per second kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per meter second kuadrat, ya, jari-jari katrol adalah berapa sentimeter. Oke, kalau ini kita mau buat gambarnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau buat gambar, ini ada katrol. Di sini ada benda, ini ada benda. Nah, oke. Ini adalah massa 1 kilo. Di sini adalah massa 2 sebesar 2 kg. Lalu saling terhubung dengan tali bergerak dengan momen inersia. Jadi katrol ini punya momen inersia yang kita sebut dengan I. I sama dengan 0,01 kg meter persegi. Lalu di sini ada percepatan linear. Jadi percepatan linear disimbolkan dengan A 2,5 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Ditanyanya adalah jari-jari katrol. R besar atau L kecil itu dianggap sama ya, jari-jari. Oke, kita lanjut. Jadi apa aja yang bekerja di katrol ini? Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat, ini kita buat ke bawah, ini adalah W2. W2 adalah massa 2 dikali dengan gravitasi. Massa 2 adalah 2, gravitasinya yang kita pakai 10 dikali 10 jadilah 20 Newton. Arahnya ke bawah. Lalu ada tegangan tali yang arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Untuk massa 1, di sini juga yang mempengaruhi adalah berat benda 1. Berat benda 1 kita sebut W1, rumusnya adalah massa 1 dikali dengan gravitasi. Massa 1-nya 1 kilo, gravitasinya adalah 10. Jadi beratnya adalah 10 Newton. Oke, jadi ini ada tegangan tali. Ini T2 ya, di sini adalah T1. Kalau kita lihat ya, kalau yang lebih berat adalah massa 2 kilo dibanding massa 1 kilo, maka katrol ini akan bergerak ke bawahnya di sini nih. Nah, ke W2 menuju ke bawah. Jadi kalau dari sini dia naik ke sini, turunnya ke sini. Nah, ke sini. Kenapa? Karena W2 lebih berat, yaitu 20 Newton. Oke, ini kita hapus. Jadi percepatannya nanti di sini. Geraknya ke W2, turun ke bawah. Oke, jadi kita akan analisis satu-satu, di mana kalau kita lihat di sini dari W2 dari benda 2. Oke, kita buat di sini untuk benda 2, Jumlah ya, jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Kalau di sini benda 2, maka di sini adalah M2. Jumlah gayanya yang bekerja adalah W2 positif, kita lambangkan ke bawah positif, maka ke atas akan jadi negatif. W2 positif dikurang T2 ya, negatif karena arahnya berlawanan dengan W. Yang ke bawah yang kita anggap positif yang sesuai dengan arah gerak benda. Maka kan kalau ke bawah percepatannya pun akan positif. Maka di sini massa 2 dikali percepatan. Percepatannya positif karena geraknya kan ke bawah. W2 tadi udah ada di sini 20 dikurang T2. Massa 2-nya tadi udah ada sebesar 2 kilo. 2 dikali percepatan.
Percepatannya ini juga udah ada, dapat 2,5 dikali 2,5. Maka 20 dikurang T2 sama dengan 2 dikali 2,5 itu 5. T2 pindah ke kanan, ini 20 dikurang 5, maka akan jadi 15 Newton untuk tegangan tali 2. Bagaimana dengan benda 1? Untuk benda 1 kita lihat yang di sini ya. Nih kasusnya adalah yang di sini. Maka benda 1 jumlah gaya juga sama dengan, ini kita geser dulu ke bawah. Oke. Sama jumlah gaya sama dengan massa 1 dikali percepatan. Yang bekerja karena tadi ini turun ke bawah ke W2, maka T1 yang naik ini akan jadi positif. Sedangkan W1 yang arahnya ke bawah ini akan jadi negatif sesuai dengan gerak bendanya ya. Jangan lupa sesuai dengan gerak benda. Maka di sini T1 karena T1 positif dikurang W1 negatif. Ini kita kurang kenapa? Karena dia negatif. M1 dikali percepatan. Percepatan arahnya kan ke sini. Jadi positif dikali dengan A. T1-nya ini kita belum tahu, W1-nya udah ada sebesar 10 Newton. Massa 1 tadi adalah 1 kilo, A-nya adalah 2,5. Maka T1 dapat 1 kali 2,5 itu 2,5. Ditambah dengan 10. Kenapa? Karena ini pindah ruas. 2,5 tambah 10 hasilnya adalah 12,5 Newton. Oke, ini kita geser sedikit ke kanan ya. Nah, sekarang kita buat lagi di sini. Oke, dari situ kita mau menggunakan momen inersia atau momen gaya. Momen gaya ya, jumlah momen gaya sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Jadi jumlah momen gayanya berarti kalau kita lihat di sini ya gambarnya ada T2 dan T1. Maka gaya dikali dengan jari-jari ya atau lengan kerjanya. Karena tadi T2 karena arah geraknya tadi ke sini ya, T1 positif. Kenapa? Karena arah geraknya ke bawah, T2 jadi negatif. Ini bisa kita buat di sini ya. T1 ya. Sebentar, di sini adalah T2-nya. Oke, ini jumlah gayanya berarti kita ambil biar positif berarti T ya, T2 dikurang T1 dikali dengan R sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Ingat percepatan sudut kita bisa jabarkan rumusnya percepatan dibagi jari-jari. T2 dikurang T1, T2 itu adalah 15. T1 adalah di sini 12,5 ya, 12,5 dikali R. Sama dengan R ini yang akan kita cari. Inersianya tadi udah ada 0,01 atau 10 min 2 ya kita tulisnya. Dikali percepatan linearnya tadi 2,5 dibagi dengan R. Oke. Sekarang 15 dikurang 12,5 itu 2,5 R. Sama dengan 2,5 kali 10 min 2 per R. Ini kita kali silang. Ini ke sini jadi 2,5 R kuadrat sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Tinggal R kuadrat sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Tinggal kita bagi dengan 2,5. Maka R kuadrat itu ini coret sama ini atas bawah, sisa 10 pangkat min 2. Maka R-nya adalah akar dari 10 pangkat min 2. Jadilah 10 pangkat, ini kita geser ya. 10 pangkat min 1. Ini satuannya adalah meter. Dari sini permintaannya adalah dalam sentimeter, berarti dikali 100. 10 pangkat min 1 atau 0,1 kali 100 hasilnya adalah 10 cm seperti itu. Jadi jari-jarinya adalah sebesar 10 cm. Oke, kalau kita buat di sini hasilnya adalah 10 cm yang E. Begitu ya.
Oke, sekarang kita lanjut di soal yang kelima. Soal yang kelima, kalau kita lihat di sini adalah sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatannya tetap atau konstan, atau ini adalah GLB ya. Jika X dalam tabel di samping menunjukkan posisi benda tiap saat T second, kecepatan benda tersebut adalah berapa meter per second. Jadi kecepatan adalah tinggal jarak. Kalau di sini jaraknya disimbolkan dengan X, ya, jarak yang satuannya meter, kita bagi dengan waktu yang satuannya second. Oke, boleh. Misalnya kita ambil dari sini. Jaraknya dari 2,5 awalnya dari 1 dikurang 1 dibagi dengan 1 karena waktu 2,5 ini, waktu 1 ini dikurang 0. 2,5 dikurang 1, 2,5 dibagi 1 dikurang 0, 1. Jadi kecepatannya adalah 2,5 meter per second. Atau boleh ini ke sini, atau boleh ini ke sini karena geraknya kan sama ya kecepatannya. Maka kecepatan 4 dikurang 2,5 dikurang 2,5 dibagi waktu. Karena kan ini dibagiin. Ini dikurang ini dulu ya. 2 dikurang 1. 4 dikurang 2,5 itu 1,5. 2 dikurang 1 itu, oh ini salah ngitung ya. Sebentar nih, jadi 2,5 dikurang 1 itu 1,5. Nah, di sini 1,5 dibagi 1 ya tetap 1,5. Nah, ini tadi salah hitung. Oke, kita betulin. Nah, begitu juga dengan ini. 4 dikurang 2,5 1,5. Jadi ini dikurang ke sini ya, jarak 3 dikurang jarak 2. Waktu 3 dikurang waktu 2. 2 dikurang 1 itu 1. Jadi 1,5 dibagi 1, 1,5 meter per second. Jadi jawabannya akan tetap sama karena kecepatannya adalah tetap 1,5 meter per second. Jadi kalau dilihat di sini 1,5 meter per second adalah yang B. Oke, kita cek soal selanjutnya di nomor 6. Ini adalah relativitas, membahas relativitas. Sebuah partikel bermasa m bergerak dengan kelajuan 0,6 c. Momentum linear partikel sama dengan titik-titik m0 c. C itu adalah cepat lambat cahaya dalam vakum. Diketahuinya bisa kita tulis di sini. Diketahuinya adalah kelajuannya atau kecepatannya 0,6 c. Atau bisa ditulis 6/10. Aku mau pakai nanti kita tulis dulu deh. Diketahui, ditanya adalah momentum linear P. Jadi jawabnya adalah P itu sama dengan ya, karena masanya bergerak maka massa dikali kecepatan. Oke, massa ini kita jabarkan lagi. Gamma dikali dengan M0 ya, gamma dikali M0 jadi massa bergerak dikali kecepatan. Gamma itu apa? Gamma itu misalkan kita buat segitiga di sini. Di sini 6/10. 10 pasti yang lebih panjang, 6 boleh di sini atau di sini sama aja. Misalkan di sini boleh. Maka sisi yang ini pasti kita cari ya. Kalau triple Pitagoras kan 3, 4, 5 ya. Berarti kalau kita kali 2 jadi 6, kita kali 2 jadi 8, kita kali 2 jadi 10. Sudah ada 10, sudah ada 6, berarti sisanya adalah 8 ini. Atau bisa kita pakai Pitagoras 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, maka dapat 8. Oke, jadi gamma adalah gamma sisi paling panjang. Sisi paling panjang tinggal kita bagi dengan sisi yang kita cari. Sisi paling panjang berapa? Yang 10. Sisi yang dicarinya adalah 8. 10/8. Jadi ini adalah gamma. Sisi yang paling panjang 10, sisi yang dicari yang tadi. Kita bisa pakai Pitagoras 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya, akar dari gitu ya. Akar dari X sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang yang lebih panjang dikurang
yang lebih pendek, jadi dapat 8. Atau bisa kita hafal triple Pitagoras 3, 4, 5 kan triple Pitagoras kita kali 2 maka akan dapat pasangannya. Oke, jadi ini kita masukkan kecepatan di sini udah dapat, dari kecepatan kita dapat gamma. Jadi momentum linear sama dengan gamma. Gammanya kita masukkan 10/8. Di sini ya. Kita masukkan M0-nya M0 ya. Ini dikali C ya, M0 C. M0 C ini maunya karena V itu adalah yang ini nih, lupa dipakai C. 6/10 C. Nah, 6/10 C. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal kita hitung. Ini 10 bagi 10-nya hilang. Sama dengan 6 bagi 2 3, 4 di sini 8 bagi 2 4. Jadi 3/4 M0 C. Atau 3 bagi 4 itu kan 0,75 M0 C. Jadi di sini yang kita ambil jawabannya adalah 6/8 jadi 3/4 jadi 0,75. Jadi 0,75 M0 C adalah jawabannya. Seperti itu. Oke, ini adalah pembahasan UTBK Fisika part 2-nya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke part 3-nya. Semoga bisa mengerti.